Cerita diawali dengan adegan jari-jari yang mengetik dengan cepat di depan komputer. Berkas-berkas sedang dihapus dari sistem. Sosok berkacamata memeriksa botol-botol kecil. Beberapa di antaranya menampilkan tengkorak dan tulang bersilang. Sebuah bidikan menunjukkan bahwa itu adalah ayah Peter Parker, yaitu Richard. Tiba-tiba, akses komputernya terputus dan dia tidak dapat menyelesaikan misinya untuk menghancurkan berkas-berkas proyek. Richard berlari meninggalkan gedung Oscorp. Richard sedang merekam pesan dengan kamera webnya. Orang-orang akan mengatakan aku monster karena apa yang telah aku lakukan. Dia mendengar Peter memanggilnya dan memotong pesannya. Bergegas dari ruang bawah tanah, dia melihat bahwa rumahnya telah digeledah. Richard menariknya pergi. Peter jelas putus asa. Dia menyentuh tangan Richard untuk terakhir kalinya dan menatap mereka dari pintu depan. Richard dan Mary berada di jet pribadi. Mary menyebutkan bahwa dia telah menemukan tempat yang aman bagi mereka untuk berbicara saat Richard mengunggah file proyek dari laptopnya. Dia mencoba meyakinkannya, menjelaskan bahwa hidup mereka telah berubah selamanya. Richard tidak ingin menempatkan Peter melalui itu. Mary muncul di kamar mandi, tepat saat salah satu awak pesawat keluar dari kokpit. Richard sangat curiga dan waspada terhadap perilaku orang itu. Tiba-tiba, kru mengeluarkan pistol dan mengancam Richard. Dia mengunci Mary di kamar mandi dan bersiap untuk menembak Richard. Saat Richard mengunggah file, Mary menyadari ada yang salah dan meledak keluar. Pergumulan terjadi dan Mary tertembak. Richard mati-matian mengalahkan penjahat itu. Mary mengingatkan Richard untuk menyelesaikan unggahan tepat saat penjahat itu hidup kembali. Mereka berebut bolak-balik saat kita melihat pilotnya tewas dan pesawatnya jatuh menukik tajam. Tup mematikan laptopnya lagi saat Richard menyadari nasibnya sudah ditentukan. Mary sudah tewas, tidak ada jalan keluar. Namun, pengunggahan berkas ke Roosevelt harus diselesaikan. Richard meleset keluar jendela dan memegang laptop dengan kabel Cat 5 terkuat yang ada. Tup terbang keluar jendela hingga tewas, dan Richard mengonfirmasi bahwa berkasnya telah ditransfer. Pesawat itu jatuh ke kehancurannya dan berubah menjadi hitam. Spider-Man bermain jaring laba-laba saat melewati kota. Dia mendengar radio helikopter mengumumkan pengiriman plutonium yang dikepung di Oscorp. Spider-Man beraksi untuk membantu. Sebuah truk derek besar dikendarai oleh pria botak beraksen Rusia. Dia menabrak banyak kendaraan Manhattan saat menderek, mencuri truk Oscorp. Asisten bersenjata memasang bahan peledak untuk meledakkan Palka. Speedy berayun dengan mengesankan melewati gedung-gedung dalam pengejaran. Para penjahat meledakkan pintu dan melompat ke dalam van. Ada wadah berisi botol-botol kecil berwarna kekuningan yang menjadi target mereka. Speedy melompat ke truk derek dan terlibat dalam olok-olok Speedy dengan orang Rusia. Saat para penjahat bersiap untuk membajak plutonium, kita beralih ke karyawan Oscorp yaitu Max yang tersandung di antara kerumunan dengan setumpuk cetak biru. Tentu saja, cetakan itu terlepas dari tangannya dan menggelinding ke jalan tepat saat Speedy dan orang Rusia itu berbelok di tikungan. Speedy melompat untuk menyelamatkan dan mencegah Max terlindas taksi. Speedy menyerahkan rencana kepadanya dan mencatat bahwa dia bekerja di Oscorp sebelum melompat pergi. Orang Rusia itu yang jelas-jelas tidak tahu akan bahaya bahan radioaktif menabrak sekelompok mobil, melempar para penjahat dan P238 ke sekeliling mobil van. Puluhan mobil polisi menabrak truk dan menjepitnya. Para penjahat itu keluar dari mobil van dan menembaki polisi dengan senjata otomatis. Jaring laba-laba melesat dari atas.
menarik para penjahat, dan menggantung mereka di atas polisi. Orang Rusia itu memanfaatkan kesempatannya untuk melarikan diri. P-238 itu memantul kemana-mana saat Speedy mencoba menghindari bencana, menangkap, menyulap, dan berayun seperti lampu gantung. Saat dia melompat keluar untuk mengambil satu botol terakhir, teleponnya berdering. Gwen sedang di wisuda menunggunya. Dia benar-benar terlambat. Saat dia bercanda dengan Gwen, dia membayangkan bahwa dia melihat ayah Gwen yang tidak setuju lewat di dalam mobil patroli NYPD. Dia ingat janjinya yang diingkari untuk meninggalkan Gwen sendirian. Gwen dipanggil untuk menyampaikan pidato perpisahannya. Peter tidak ada di sana. Kembali ke adegan kejar-kejaran truk. Adegan berikutnya berganti antara pidato dan Speedy yang mencoba menghentikan truk. Indra Spider Parker terpicu menjadi gerakan lambat saat ia melompati bus untuk melindungi beberapa pejalan kaki. Akhirnya, Speedy menaklukkan orang Rusia itu, meraih P-238, berhasil sampai di wisuda dan mencium Gwen di atas panggung. Bibi Mai mengambil foto lulusan baru itu sebelum mengantarnya pergi bersama Gwen. Mereka membuat janji pada pukul 8 malam. Peter sekilas melihat Kapten Stacy berdiri bersama keluarganya dan mendengar suaranya di kepalanya. Peter datang untuk berkencan, tetapi tidak mau masuk. Gwen menemuinya di pintu dan mereka berbicara lagi tentang ayahnya dan janji yang dibuat Peter. Peter bimbang, tetapi Gwen benar-benar tidak menerimanya. Peter mencintainya, tetapi dia tidak sanggup kehilangannya karena tindakannya. Gwen memutuskan untuk mengakhiri hubungannya. Dia sudah selesai. Keesokan paginya, Parker melakukan patroli kota yang menakjubkan secara visual, jatuh dan berayun saat ingin mengibaskan kostum Speedy-nya. SM menyelamatkan seorang anak sekolah dasar dan proyek sainsnya. Ia menyemangati anak itu, seperti yang dia lakukan dengan Max di awal film. Ia menyelamatkan seorang gadis, berganti pakaian, menyelamatkan toko kelontong, dan berbaur dengan warga New York yang berkostum. Tentu saja, ia masih mengawasi Gwen sesekali. Kita beralih ke Max Dillon yang benar-benar marah setelah pertemuan tak sengajanya dengan Spider-Man. Ia tampaknya telah menciptakan persona Speedy alternatif yang dengannya ia terlibat dalam fantasi yang dibuat dengan cermat. Oscorp sedang mengembangkan sistem jaringan listrik baru, dan Max adalah bagian dari tim tersebut. Khayalan Max mungkin telah meluas ke kehidupan kerjanya juga. Ia berbagi lift dengan Gwen yang dengannya ia berbagi kisah Spider-Man-nya. Tanpa sepengetahuannya, Gwen menghargai ketertarikannya. Harry Osborn mengunjungi ayahnya yang sedang sakit. Norman tampak mengerikan. Kulitnya berubah warna dan tangannya seperti cakar. Dia terbaring di tempat tidur dan tampak seperti sudah putus asa. Norman mencemooh Harry karena tidak mencapai lebih banyak hal. Mereka memiliki hubungan yang retak. Hubungan itu sama pahitnya dengan penyakit Norman. Dia menyiratkan bahwa Harry akan mengalami nasib yang sama. Dia meminta untuk melihat tangan Harry dan menyadari bahwa tangannya gemetar, gejala penyakitnya. Dia menyerahkan sebuah drive berisi penelitiannya kepada Harry. Beberapa menit kemudian, sebuah siaran berita mengumumkan kematian Norman Osborn.
Gwen menerima pesan singkat tentang kabar baik mengenai beasiswanya, sementara Max diminta untuk tetap tinggal dan memeriksa masalah pada jaringan listrik bio. Ruangan itu penuh dengan tangki belut listrik dan peralatan yang aneh. Max mencoba memperbaiki sistem, tetapi akhirnya tersengat listrik dan jatuh ke dalam tangki belut. Transformasinya telah dimulai. Beralih ke ruang rapat, di mana Harry diberitahu tentang berbagai masalah Oscorp. Dia memutar drive sambil menanggapi informasi tersebut. Dia tidak peduli. Harry menyadari bahwa Dewan tidak menghormatinya. Akibatnya, dia melampiaskan rasa jijiknya kepada mereka, mengangkat asisten ayahnya, yaitu Felicia, sebagai orang kedua yang memegang komandonya. Harry melangkah keluar untuk menemui Peter. Mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Dia datang untuk menjenguk teman lamanya setelah ayahnya meninggal. Kedua sahabat itu kembali berhubungan sambil tertawa. Beralih ke taman, tempat Harry dan Peter bertemu. Harry tampak sangat senang bisa lepas dari drama Oscorp, dan mereka berkeliling kota bersama. Harry meminta maaf atas jarak dalam hubungan mereka, yang berujung pada percakapan tentang mengapa orang tua Peter pergi. Sebuah van memantau percakapan mereka yang berubah menjadi diskusi tentang kecelakaan Max. Dia harus dicoret untuk menghindari skandal lain. Di laboratorium tempat mayat Dillon disembunyikan, di tengah gangguan listrik, tubuh Dillon hidup kembali dalam hujan bunga api. Peralatan listrik menyala saat Dillon menemukan sifat kekuatannya. Meraih mantel, dia keluar dari laboratorium. Adegan beralih ke Peter yang bertemu Gwen di kota. Sepertinya mereka berbaikan. Mereka memiliki kecocokan yang nyata. Dan mereka berdua tampak jauh lebih bahagia dengan kehadiran satu sama lain. Dillon melangkah ke jalan dan langsung menyalakan semua alarm mobil. Dia menyedot listrik dari mobil. Saat mendongak, dia melihat kota sebagai matriks energi listrik. Max Dillon menginginkan lebih dan menuju ke Times Square. Kembali ke Pete dan Gwen, dia mengakui bahwa dia telah memperhatikannya. Gwen tahu bahwa Peter masih mencintainya. Ini adalah momen yang menyenangkan. Ini adalah saat yang paling dekat yang bisa kulakukan dengan. Tiba-tiba, Gwen menjatuhkan bom. Panggilan telepon itu tentang beasiswa ke Oxford. Dia adalah salah satu dari 2 finalis dan bisa saja berangkat ke Inggris. Saat Peter mencoba mencerna berita itu, indera laba-labanya terpicu. Dia melihat ke Times Square. Max meraih stop kontak untuk menarik energi. Dia tampaknya tidak punya motivasi lain selain menyerap energi. Seorang polisi menuntunnya untuk berhenti, dan Max secara tidak sengaja membalikan sebuah truk besar dengan kekuatan elektromagnetiknya. Saat armada mobil polisi mengelilinginya, dia melihat sekilas dirinya di monitor TV besar. Itu adalah perhatian dan ketenaran yang dia dambakan sepanjang hidupnya. Emosinya meledak memicu gelombang energi yang membalikan mobil polisi. Speedy menukik untuk menangkap satu sebelum mobil itu menghancurkan seorang polisi dan mencoba membujuk Max. Hanya melihat pahlawannya saja tampaknya meningkatkan kondisi mentalnya. Speedy mencoba membujuknya sedikit.
memohon para penembak jitu untuk berhenti. Sayangnya, mereka melepaskan tembakan, membuatnya meledak. Saat kerumunan berkumpul di belakang Spidey, dialog batin Max menjadi overdrive, yakin bahwa dia telah dikhianati. Dia meraih beberapa kabel listrik, menancapkannya ke dadanya, dan menyedot sejumlah besar listrik ke dalam tubuh. Times Square menjadi gelap, dan Electro mengirimkan ledakan kekuatan yang merobek blok menjadi serpihan. Electro mengirimkan baut petir ke kerumunan yang berteriak, melayang di atas gaya elektromagnetik. Speedy menyemprotkan selang pemadam kebakaran padanya, mengganggu kekuatan Electro dan mengirimnya jatuh ke bumi. Electro jatuh untuk hitungan dan Speedy pulang untuk menonton berita tentang pertarungan. Sambil melirik penembak jaringnya yang rusak, Peter mulai sibuk memecahkan misteri hilangnya orang tuanya. Dia mulai melakukan riset di internet dengan tergesa-gesa untuk menghubungkan titik-titiknya. Beralih ke Harry yang sedang duduk di kantor yang luas. Dia mendengarkan liputan berita sambil mengutak-atik drive peninggalan ayahnya. Dia merasakan gatal di lehernya, dan saat dia hendak menggaruknya, drive itu menusuk jarinya. Saat jatuh ke meja, drive itu menyebabkan reaksi pada layar desktop dan mulai mengeluarkan informasi tentang baju perang rahasia. Harry melihat lebih banyak berkas dan melihat video Richard Parker yang menjelaskan penelitian tentang laba-laba yang bermutasi. Beralih ke Peter yang bereksperimen dengan berbagai cara untuk membuat penembak jaring elektroniknya anti-elektro dengan menonton video di YouTube. Keesokan paginya, teleponnya berdering. Harry meminta untuk menemuinya. Harry berkata bahwa dia sedang sekarat dan membutuhkan bantuan Peter untuk menyelamatkan hidupnya. Video Richard dan Norman diputar. Mereka berbicara tentang bagaimana laba-laba dapat digabungkan dengan manusia untuk mendapatkan penyembuhan ajaib. Harry yakin bahwa Spider-Man adalah kunci keberhasilan. Harry perlu menemukan Spider-Man dan bereksperimen dengan darahnya untuk menemukan obatnya. Sementara itu, Gwen mulai memeriksa berkas-berkas Oscorp untuk menemukan Max Dillon. Dia berpikir bahwa Max mungkin adalah makhluk listrik yang menyerang kota itu. Kembali ke Harry yang mengira Peter punya hubungan dengan Spider-Man. Dia butuh Peter untuk menghubungkan mereka. Adegan berganti-ganti antara Harry, Peter, dan petugas keamanan yang melacak penyelidikan Gwen. Mereka mulai mengejarnya, dan Gwen bertemu dengan Peter, melompat ke gudang. Gwen menjelaskan bahwa dia tahu siapa Electro. Peter menjelaskan bahwa Harry menginginkan darah Spider-Man dan takut akan konsekuensinya. Namun, kembali ke inti cerita, Peter tidak ingin Gwen pergi ke Inggris. Mereka berciuman. Dan mencoba keluar dari gedung. Gwen melompat ke lift bersama Harry Osborn.
Di bagian luar Ravencroft Institution tempat Dillon ditampung dan disimpan. Jelas, ini bukan tempat yang baik hati. Dr. Kafka menjelaskan bahwa dia ingin membantu Dillon. Max tidak percaya saat dia mengenali teknologi Oscorp. Setelah beberapa kali mencoba menilai batas kekuatannya, Dillon menamai dirinya Electro, eksekutif Oscorp yang licik. Mencken memerintahkan agar dia dimatikan dan Electro dikembalikan ke ruang air penetral. Kembali ke rumah Peter, Bibi Mai duduk di tengah-tengah jaringan konspirasi Peter tentang orang tuanya. Peter mengonfrontasinya tentang kebenaran dan menuntut jawaban. Bibi Mai menjelaskan bahwa Peter diturunkan di tangga rumah mereka tanpa penjelasan. Bibi Mai mulai mengoceh karena frustasi dan tidak akan mengungkapkan apapun lagi tentang orang tua Peter. Peter menjelaskan bahwa dia tidak ingin menggantikannya. Dia hanya perlu tahu kebenarannya. Mai mengalah dan mengatakan kepadanya bahwa beberapa pejabat pemerintah datang menemui mereka. Mereka mengklaim bahwa orang tua Peter adalah pengkhianat. Itu tidak masuk akal bagi mereka berdua. Di rumah Harry, dia tampak mengerikan. Spider-Man datang untuk menjelaskan bahwa memberinya darahnya tidak mungkin. Itu bisa menimbulkan efek samping yang mematikan. Harry tidak peduli. Dia menginginkan darah itu, berapapun biayanya. Harry sudah keterlaluan. Dia putus asa, dan Peter menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan. Dia akan membuat kesalahan lagi dengan menyela Gwen saat dia akan melakukan wawancara beasiswa. Meskipun patah hati, dia mendoakan keberuntungannya dalam wawancara itu. Dia melampiaskan rasa frustasinya pada jaringan konspirasinya, menghancurkannya. Di tengah-tengah penghancuran, dia menjatuhkan sebotol token kereta bawah tanah yang memicu sebuah pikiran. Saat meneliti kereta bawah tanah, dia menemukan stasiun rahasia yang digunakan untuk mengangkut Presiden Roosevelt, nama yang sama yang Richard coba kirimi data di adegan pembuka. Kembali ke Oscorp, Harry mabuk berat. Dia yakin bahwa nasibnya sudah ditentukan sejak laba-laba super itu dihancurkan. Namun, Felicia berpikir masih ada kesempatan. Rupanya, Oscorp mengekstrak racun itu sebagai pengaman sebelum membunuh laba-laba itu. Harry mulai menyisir berkas-berkas untuk menemukan tempat penyimpanan racun itu. Rupanya, Mencken telah menggunakan izin keamanan Harry untuk menjalankan divisi proyek khusus yang tidak tercatat di Ravencroft. Harry menonton rekaman Electro saat Mencken menyerbu ke kantornya. Itu jebakan. Mencken menggunakan kegagalan Electro untuk menyingkirkan Harry dari pekerjaannya dan merebut kendali Oscorp. Peter berada di terowongan kereta bawah tanah mencari laboratorium ayahnya. Dia menemukan stasiun Roosevelt dan mengaktifkan saklar dengan token. Secara bertahap, rel kereta terbuka dan memperlihatkan mobil laboratorium bawah tanah yang menyala. Semua penelitian ayahnya ada di sini. Dan unduhan berkasnya telah selesai bertahun-tahun yang lalu. Video Richard menjelaskan perbuatan jahat Norman Osborn sambil menyatakan ketidakbersalahannya sendiri. Richard Parker menolak membiarkan penelitiannya digunakan untuk senjata biologis. Di Ravencroft,
Harry menerobos masuk untuk bertemu dengan Elektro, mengejutkan dua penjaga, dan mengambil rencana akses mereka. Kembali ke Peter, Richard mengumumkan bahwa dia menggunakan DNA-nya sendiri dengan laba-laba, yang berarti bahwa hanya seseorang dengan garis keturunannya yang dapat meniru eksperimen tersebut. Itulah sebabnya hanya Peter yang dapat mewarisi kekuatan Spider-Man tanpa cedera. Harry berlari melewati fasilitas Ravenford sambil mengaktifkan alarm kebakaran. Peter menyaksikan ayahnya mengatakan bahwa Peter adalah hal terpenting baginya, membuat Peter menangis. Harry menanggalkan penyamarannya dan memasuki ruangan tempat Elektro ditahan. Dia membatalkan pemberian obat penenang kepada Elektro. Harry menawar dengan Elektro untuk mengalahkan Oscorp untuknya. Harry memenuhi kebutuhan Max yang sangat besar akan persahabatan, dan mereka sepakat untuk mengalahkan Spider-Man bersama-sama. Tentu saja, Elektro membalas dendam kepada Kafka sebelum melarikan diri bersama Harry. Sementara itu, Peter meninggalkan stasiun kereta bawah tanah dan menerima pesan suara dari Gwen. Gwen telah diterima di Oxford dan sedang menuju bandara untuk menghindari perpisahan secara langsung. Di Oscorp, Elektro menghabisi penjaga keamanan Menken sebelum Harry masuk. Dan memaksa Menken untuk memberinya akses ke proyek khusus. Elektro melesat untuk merebut kembali desain jaringan listriknya yang dicuri dan melumpuhkan kota. Di proyek khusus, Harry menyuntikkan dirinya dengan obat racun laba-laba yang memicu transformasi menyakitkan menjadi Green Goblin saat Menken melarikan diri. Harry sangat kesakitan dan mendongak untuk melihat baju besi khusus dari video hard drive. Merangkak dengan kesakitan, sementara cahaya hijau menyala di sekelilingnya. Dia berjalan menuju baju besi itu. Gwen terjebak dalam kemacetan jembatan dalam perjalanan ke bandara. Spider-Man telah membuat catatan cinta di jembatan yang menarik Gwen keluar dari taksinya. Dia mengangkatnya dan membawanya pergi untuk berbicara. Dia jatuh cinta padanya dan mereka melakukan pembicaraan cinta seperti dalam film Di Atas Jembatan. Peter akan pergi ke Inggris untuk bersamanya. Saat mereka berciuman, Elektro menghancurkan jaringan listrik kota, menyelimuti New York dalam kegelapan. Gwen mengatakan ada saklar riset di pabrik, tetapi jika Elektro merusaknya, kota tidak akan pernah pulih. Gwen yang cerdas juga mengetahui bahwa Peter dapat membuat penembak jaringnya menjadi anti-Elektro dengan membuat mereka menjadi magnet. Mereka melakukan ini dengan kabel jumper dari mobil patroli dan Peter membuat Gwen terjerat ke mobil demi keselamatan. Elektro adalah medan listrik hidup yang mengerdilkan seluruh blok kota. Dia menantang Spider-Man untuk menyelesaikan skor mereka, yang memicu serangkaian adegan memukau. Speedy melompat-lompat di sekitar Electro Blast dan mencengkeram jaringnya seperti orang gila. Sementara itu, penerbangan itu semakin putus asa untuk melakukan kontak dengan kontrol darat. Instrumen mereka sendiri terpengaruh oleh medan elektro. Terlebih lagi, penerbangan lain sedang berada di jalur intersepsi. Speedy mencoba untuk membuat Elektro hubung singkat, tetapi dia menjadi terlalu kuat. Mereka bertukar pukulan dan Elektro benar-benar menyemburkan listrik ke kepala Speedy. Trik magnetisasi Gwen berhasil memungkinkan Peter untuk melemparkan Elektro ke jaringan listrik dan mendapatkan waktu istirahat sejenak. Sayangnya, Elektro kembali dalam hitungan detik dan mulai memukuli Peter saat dia memantul di antara menara jaringan. Speedy menerima pukulan yang cukup parah
sampai Gwen menabrak Electro dengan mobil patroli. Gwen bersikeras untuk tetap tinggal dan mereka menyusun rencana untuk mengalahkan Electro. Speedy akan mengalihkan perhatiannya sementara Gwen mengatur ulang sistem. Itu adalah urutan pertarungan yang sangat mengesankan, dengan Speedy menggunakan indera laba-labanya untuk menghindari sengatan listrik. Spider-Man menciptakan jaring untuk menyalurkan energi Electro dan memberi isyarat kepada Gwen untuk membalik saklar. Serangan balik memulihkan kekuatan kota dan tampaknya menghancurkan Electro. Kekuatan yang dipulihkan menghindari tabrakan pesawat dan semuanya tampak baik-baik saja. Sampainya, Harry datang berteriak di Gilder Goblinnya, terkekeh seperti orang gila. Melihat mereka berdua bersama, Harry mengetahui bahwa Peter adalah Spider-Man dan memutuskan untuk menyakiti Peter dengan melukai Gwen. Peter memohon padanya untuk melepaskan Gwen. Harry menurutinya dengan menjatuhkannya dari gildernya. Peter melompat untuk menyelamatkannya. Pertarungan yang sangat cepat terjadi dengan Harry dan Peter bertarung habis-habisan. Sementara Gwen berusaha menghindari menjadi korban. Gwen jatuh dan Peter menjeratnya dengan jaring sehingga dia berhenti jatuh. Harry menerkam dan menjepit Peter ke roda jam. Saat mekanisme itu bergerak, jaringnya akan terputus dan Gwen akan menemui ajalnya. Jaringnya putus dan Gwen jatuh, tetapi benturan itu mematahkan lehernya, menghabisinya seketika. Peter dengan lembut memeluk tubuh tak bernyawa Gwen, memohon agar dia tetap bersamanya. Di pemakaman, Nyonya Stacy sangat terpukul. Peter dan Bibi May menunggu sampai keluarganya pergi. Peter duduk sendirian di makamnya. Peter mengawasinya selama beberapa hari, beberapa bulan. Beralih ke Ravencroft, Harry berada di dalam sel. Seorang pengunjung yang diselimuti bayangan mendiskusikan sebuah rencana. Spider-Man berduka dan tidak bisa beraksi. Harry punya rencana dan ingin menjaganya tetap sederhana. Rupanya yang mereka butuhkan ada di Oscorp. Siaran berita menunjukkan bahwa dia telah hilang selama 5 bulan. Bibi May mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Spider-Man telah menghilang. Peter diliputi rasa penyesalan, tetapi dia meraih stik USB dan menonton pidato Gwen. Mengingat keberaniannya, dia membuka lemarinya dan mengambil seragam itu. Badak baru saja merampok bank dan mengamuk di seluruh kota. Baju zirahnya yang superior berhasil menembus para polisi. Terinspirasi oleh pahlawannya, anak pameran sains itu mengenakan kostum Speedy dan berlari keluar untuk menghadapi badak. Tanpa diduga, badak terpancing dan maju ke arahnya, sampai akhirnya Spider-Man yang asli datang. Badak menyerang. Speedy mengayunkan penutup lubang got ke badannya.